Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ike di sini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu PLKPA GPIB Philadelphia Semarang. Apa kabar adik-adik di hari Minggu ini? Tentunya luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah pada Minggu pagi ini, sebaiknya kita saat teduh dulu yuk. Kita sama-sama menundukkan kepala, sikap doa ya. Amin. Untuk mulai ibadah pada Minggu pagi ini, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Masih ingat kan dengan pujian yang judulnya Hari Ini Harinya Tuhan? Kita sama-sama menyanyikannya yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita sudah menyanyikan pujian bersama-sama. Pastinya hati adik-adik di rumah penuh sukacita. Yuk sekarang kita berdoa untuk memulai rangkaian ibadah pada Minggu pagi ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu kembali datang menghadap-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau bangunkan kami pagi-pagi dalam keadaan tubuh yang utuh. Dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu PLKPA GPIB Philadelphia Semarang. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami roh konsentrasi sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan benar dan dapat mendengarkan apa saja yang akan diberikan oleh kakak ayah kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Amin. Tiba waktunya kita akan membaca Alkitab. Kak Ike akan menemani adik-adik semua untuk membaca Alkitab. Selain itu juga di sebelah Kak Ike sudah ada Kak Yosi. Nah, kita berdua sudah siap loh Alkitabnya. Kak Ike dan Kak Yosi juga mau, adik-adik di rumah siap Alkitabnya. Ayo cepat diambil ayo Alkitabnya dan kita buka sama-sama yuk. Kita akan bermazmur, bukan begitu Kak Yosi? Tuh. Nah, bacaannya kita ambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. ulangi lagi Kak Yosi. Kak Yosi ulangi sekali lagi ya Kak Ike. Ya. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Yuk kita membacanya. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab sudah kita baca bersama-sama.
Biasanya setelah membaca Alkitab, kita akan mendengar kakak Ryan untuk menceritakan apa maksud dari firman yang telah kita baca. Nanti kita akan mendengarkan Nova ya adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengar pujian yang diambil dari Kidung Ceria 280, Tiap Waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Dalam pembacaan kita di minggu ini ada tokoh yang luar biasa ya, yaitu 4 orang yang menderita penyakit kusta. Kenapa Kak Nova bilang luar biasa? Mereka itu
tadi pasti adik-adik menyimak dan adik-adik juga membaca sendiri kan. Itu dikatakan keempat orang kusta ini mereka itu dihadapkan kepada pilihan ya. Pilihannya tetap di gerbang kota Samaria sambil menunggu nggak dapat makanan atau apa dan akhirnya mati. Itu ya. Terus yang kedua, mereka masuk ke kota Samaria, tapi di dalam kota Samaria itu juga sedang terjadi bencana kelaparan dan akhirnya mereka juga mati. Atau yang ketiga, mereka akan menyeberang untuk masuk ke dalam perkemahan tentara Aram. Ya, pilihannya mereka diberi makan atau mereka dibunuh. Yang sama-sama artinya juga mereka mati. Nah, tapi akhirnya mereka memilih untuk menyeberang ke dalam perkemahan tentara Aram, ya. Jadi tentara Aram itu mereka itu akan menyerang kota ya, kota Samaria itu akan diserang oleh si tentara Aram itu. Nah, terus si 4 orang kusta ini masuk ke dalam, menyeberang dan masuk ke dalam perkemahan tentara Aram. Dan yang terjadi apa adik-adik? Ternyata sepi, nggak ada tentara Aramnya itu ternyata sudah pergi, sudah kabur. Karena Tuhan itu memberikan pertolongan kepada 4 orang kusta ini dengan apa? Tentara Aram itu ternyata lari meninggalkan perkemahannya karena mereka itu mendengar suara tentara yang sangat banyak, ya, derap langkah kaki kuda, kereta kuda yang sangat banyak dan mereka berpikir bahwa itu adalah tentara-tentara yang dikirim untuk menyerang mereka, untuk menyerang tentara Aram. Nah, di situ karena sudah kondisi sepi ya, perkemahannya tentara Aram sudah sepi, akhirnya makanannya tuh masih banyak. Dan 4 orang yang berpenyakit kusta itu mereka masuk ke dalam satu kemah dan akhirnya mereka makan, minum hingga mereka kenyang, hingga mereka terpuaskan. Nah, tapi mereka kan sempat melakukan ya untuk membawa harta benda dan semua yang ada di situ dibawa. Tapi kemudian mereka teringat adik-adik bahwa masih ada saudara-saudara mereka yang mungkin tidak bisa menikmati makanan yang sama seperti yang mereka nikmati saat itu. Terus ternyata yang mereka lakukan itu salah. Jika mereka mengambil harta benda meskipun itu milik tentara Aram itu salah. Karena apa? Tuhan sudah melakukan cara yang luar biasa untuk menolong mereka dan apakah tindakan mereka dibenarkan? Nah, dari sini kita mau sama-sama belajar bahwa apa? Ketika Tuhan menolong kita, siapapun kita, itu Tuhan punya cara yang luar biasa. Bener gak? Bener banget ya, Tuhan menolong adik-adik meskipun sekarang ini di masa pandemi seperti ini. Adik-adik mungkin jenuh, adik-adik mungkin bosan, semualah kakak-kakak juga mungkin merasa bosan, jenuh karena gak bisa ketemu dengan adik-adik secara langsung ya, secara tatap muka ya. Kita hanya bisa bertemu secara online seperti ini ya. Itu juga kita dilanda kebosanan. Tapi kita nggak tahu kapan akan Tuhan pulihkan semua keadaan ini. Sebagai manusia mungkin kita capek ya adik-adik, tapi waktu Tuhan itu yang paling tepat ya. Mungkin ketika nanti Tuhan pulihkan itu semuanya sudah menjadi lebih baik ya. Mungkin kita yang dulu sekolah juga banyak, mungkin nanti ketika pandemi ini berakhir ada banyak perubahan dalam kebijakan di sekolah yang mungkin kita tidak tahu ya. Terus belajar dari 4 orang yang menderita penyakit kusta ini, meskipun kondisi mereka seperti itu, pertama apa tadi? Tuhan tolong mereka ya, Tuhan tolong mereka dalam keadaan yang kita nggak pernah mengerti ya kapan pertolongan Tuhan datang. Dan ternyata di saat mereka mengira mereka akan mati, Tuhan tolong mereka. Terus yang kedua, Tuhan itu menolong. Tuhan nggak akan melihat siapa yang akan ditolong Tuhan, karena Tuhan sayang sama semua, sayang sama adik-adik ya. Dan ketika Tuhan sudah menolong kita, yang kita lakukan kita bagikan
kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita ya. Kita mau membagi kebaikan yang sudah Tuhan beri kepada kita untuk sesama. Dengan apa caranya? Kita mendoakan. Seperti beberapa waktu lalu ya, ada bencana gempa itu di mana, adik-adik, di NTT, juga di Kota Malang ya. Nah itu kita mungkin nggak bisa datang ke sana, atau mungkin kita tidak bisa memberi materi secara banyak, tapi kita bisa lakukan apa? Berdoa untuk mereka, berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Mungkin mereka yang kehilangan rumah, mereka kehilangan harta benda, kita hanya bisa berdoa, tapi kekuatan doa itu kan luar biasa adik-adik ya. Kita doakan mereka supaya Tuhan kembali pulihkan keadaan mereka ya. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka mampu lalui ini semua ya. Mari adik-adik belajar dari 4 orang ini. Yuk kita belajar untuk berbagi kebaikan Tuhan. Yuk kita belajar untuk mau menjadi alat Tuhan. Tuhan mau pakai kita, siapapun kita, untuk berbagi kebaikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Sudah cukup jelas atas penjelasan firman Tuhan yang disampaikan Kak Nova? Mau ya adik-adik seperti yang Kak Nova bilang tadi, bisa berbagi dan selalu mengucap syukur. Kita akan mengaminkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan bernyanyi kembali dari ceria 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu yang sangat luar biasa kepada kami anak-anakmu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, rasa taat itu tetap ada untuk kami lakukan Tuhan. Rasa taat itu ada untuk boleh kami bagikan Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar untuk menjadi lebih taat, karena Tuhan sudah lebih dulu taat kepada Allah di surga. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kami membawa dalam doa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan untuk kedua orang tua kami. Tuhan berikan kekuatan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Supaya Tuhan, apapun yang akan dikerjakan oleh kedua orang tua kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap program yang akan dikerjakan oleh gereja kami. Biarlah itu boleh menjadi berkat bukan hanya bagi kami jemaat, tapi juga bagi luar Tuhan. Dan Tuhan, tak lupa juga untuk setiap kakak layan, untuk setiap majelis presbiter Tuhan, untuk KMJ kami Ibu Mary Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin menyempurnakan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi pandemi seperti ini Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin nyata dan dimuliakan di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati Tuhan kinerja pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan pandemi ini Tuhan, semuanya segera berakhir Tuhan. Dan Tuhan, kami juga membawa dalam doa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini masih dalam pemulihan dari bencana alam Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan selalu boleh ada untuk mereka.
Tuhan, kami juga berdoa untuk kami anak-anak-Mu Tuhan di GBIB Philadelphia, berkat PA Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kembali satukan kami minggu depan untuk sama-sama beribadah online Tuhan. Berikanlah kami ketaatan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, rangkaian doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada minggu pagi hari ini. Kak Butet mengingatkan lagi untuk uang persembahan, adik-adik bisa titipkan melalui mama dan papa pada ibadah minggu pagi ataupun ibadah minggu sore. Jangan lupa untuk persembahan dituliskan persembahan ibadah plakat PA dan ditulis pada hari Minggu dan tanggalnya. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 264 baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. berkat-Mu hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar bisa menjadi bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil,
Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Adik-adik, kita akan satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Kembali Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dari awal pertengahan hingga akhir. Pertemukan kami kembali lagi ya Bapak pada minggu yang akan datang. Dan dalam sepekan ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, usai sudah ibadah pada pagi hari ini, Kak Yosi undang Kak Butet, Kak Ike, Kak Nova. Kita pamitan dulu sama adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik tetap pakai masker kalau keluar, cuci tangan yang bersih, pakai sabun, jaga jarak, Social distancing. makan yang bergizi. Kalau tidak perlu sekali, adik-adik nggak usah keluar rumah. Minum vitamin, jangan lupa Kak. Oh ya, minum vitamin biar tetap kuat. Terima kasih adik-adik, mama-mama yang mendampingi adik-adik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.